Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Diri Ananda Putra, mahasiswa semester 5, jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Imam Bonjol Padang. Di video kali ini aku akan mencoba menjelaskan pengertian tasbih, kemudian pengertian majas, kemudian pengertian kinayah. Yang ketiga uslub ini masih terkandung dalam uslub balaghah atau uslub bayan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah ilmu bayan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah tasbih. Pengertian tasbih. Tasbih menurut bahasa bermakna tamsil, yang bermakna perumpamaan. Tasbih menurut ahli ilmu bayan adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian penyerupaan atau persyarikatan antara dua perkara musyabbah dan musyabbah bih. Tasbih merupakan langkah awal untuk menjelaskan suatu makna dan sarana untuk menjelaskan sifat. Dengan tasbih dapat menambahkan ketinggian makna dan kejelasannya, serta juga dapat membuat makna tanpa lebih indah dan bermutu. Kalau dalam istilah kita bahasa Indonesia, seperti kalimat Fatimah itu bagaikan bunga yang sangat indah. Fatimah itu adalah musyabbah, kemudian bunga itu adalah musyabbah bih, bagaikan adalah adatu tasbih, kemudian yang sangat indah adalah wajah syabbah. Pada kalimat ini, kenapa Fatimah disandarkan dengan bunga? Karena Fatimah dan bunga sama-sama indah dan sama-sama cantik bila dipandang. Baiklah, selanjutnya contoh tasbih dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, maka dimusnahkanlah ia oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Nah, pada potongan ayat ini, faja'alnahum, humnya itu adalah musyabbah, kemudian ghusaan adalah musyabbah bih yang bermakna sampah banjir, yaitu perumpamaan dari mereka tadi, hum tadi. Nah, kemudian fabu'adan lil qaumil zalimin adalah wajah syabbah, yang artinya maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa dalam ayat ini tidak ada adatu tasbih? Adatu tasbihnya memang tidak dijelaskan secara lafaz, akan tetapi dijelaskan secara makna, seperti kata sebagai dalam arti surah tadi, yaitu sebagai sampah banjir. Nah, sebagainya itulah yang dikenal dengan adatu tasbih, yang dijelaskan secara makna bukan lafaz. Kemudian selanjutnya contoh tasbih dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzaranal jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya adalah, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Dalam potongan ayat ini adalah ulaika adalah musyabbah, yaitu mereka yang tidak mempergunakan hati, yang tidak mempergunakan mata, yang tidak mempergunakan telinga untuk memahami dan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Di sini diposisikan sebagai musyabbah, perumpamaan. Kemudian kal an'am, huruf kaf itu adalah adatu tasbih, kemudian al-an'am itu adalah musyabbah bih, yaitu perumpamaan kedua. Kemudian ulaika humul ghafilun, ghafilun itu adalah wajah sabah, yaitu sifat antara musyabbah dan musyabbah bih. Kalau penjelasan dalam bahasa kitanya, mereka yang tidak mempergunakan mata, hati, dan telinganya untuk memahami ayat-ayat Allah itu diibaratkan seperti hewan ternak. Bahkan kata Allah lebih sesat lagi.
yaitu sifatnya adalah lengah. Kenapa lengah? Karena orang yang tidak mempergunakan hati, pendengaran, dan penglihatan tadi untuk memahami ayat-ayat Allah tadi sama-sama lengah dengan hewan ternak. Dan bahkan dalam ayat ini dikatakan lebih sesat lagi. Dan orang-orang ini akan dicelupkan Allah nantinya ke dalam api neraka. Kemudian contoh ayat tasbih dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajarataz zaqum ta'amul hathim kalmuhul yaghli fil butun kaghalyil hamim, yang artinya sungguh pohon zakum itu makanan orang-orang yang berdosa. Ia sebagai kotoran yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Nah, pohon zakum itu adalah, atau dalam potongan syajaratuz zakum itu berfungsi sebagai musyabbah, yaitu perumpamaan pertama. Kemudian kata kalmuhul, muhul itu adalah musyabbah bih, yaitu perumpamaan kedua. Dan pada ayat berikutnya adalah kaghalyi. Ghalyi itu adalah adatu tasbih juga. Ghalyi itu adalah musyabbah bih juga. Nah, huruf kaf itu kalmuhul, huruf kaf itu adalah adatu tasbih. Kemudian huruf kaf yang kedua pada kata kaghalyi itu adalah adatu tasbih. Kemudian selanjutnya al-hamim dan ghalyi fil butun adalah wajah syabah, yaitu sifat yang melekat antara musyabbah dan musyabbah bih, itu kotoran dan air yang memiliki sifat yang sangat panas. Kemudian yang kedua adalah majas. Kata majas diambil dari fi'il madi jaza yang berarti melewati. Para ulama menamakan suatu lafaz yang dipindahkan dari makna yang asalnya dengan perkataan majas karena mereka melewati lafaz tersebut dari mana aslinya. Sedangkan arti majas dalam istilah balaghah adalah lafaz yang digunakan pada selain arti yang ditetapkan karena adanya persamaan serta qarinah atau tanda yang mencegah untuk menghendaki makna aslinya. Seperti contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, aku melihat singa di hutan. Nah, makna dari singa itu adalah hewan buas yang berada di hutan. Akan tetapi apabila aku mengatakan aku melihat singa di sekolah, nah, singa itu bukan singa asli atau hewan buas. Akan tetapi penjelasan di sini adalah orang yang seperti singa, yaitu sama-sama memiliki sifat pemberani seperti singa. Contoh majas mursal dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akhirin, yang artinya kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain. Pada potongan ayat ba'dihim, him itu adalah bermakna mereka, dan mereka itu dimaksudkan adalah bukan seluruh manusia, akan tetapi sebagian manusia yang ingkar kepada Allah. Kemudian qurunan akhirin, umat-umat yang lain sesudah mereka, seperti kaum Lut, kaum Syuaib, kaum Ayub, dan kaum Yunus, dan lain-lain sebagainya. Maksud dari ayat ini adalah Allah menggantikan orang-orang yang ingkar kepada Allah dengan umat yang lebih baik, seperti kaum Lut tadi, kaum Syuaib tadi, dan kaum Ayub dan kaum Yunus tadi. Nah, dalam majas mursal terbagi menjadi 4 macam, yaitu juz'iyah sebagian kalau dalam bahasa Indonesianya, seperti contoh kepala sekolah menyampaikan sepatah kata dalam kesempatan upacara bendera tadi pagi. Maksudnya adalah bukan hanya sepatah kata yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, akan tetapi banyak kata yang disampaikan namun disingkat atau disebutkan hanya sebagian. Kemudian macam yang kedua adalah alaqah kuliah, yaitu hubungan yang umum untuk yang khusus. Seperti contoh, Indonesia akan melakukan proyek kerjasama dengan Cina untuk memperindah Danau Toba sebagai tempat wisata terbaik. Nah, nggak mungkin orang Indonesia dan orang Cina semuanya melakukan kerjasama tersebut. Akan tetapi sebagian orang Indonesia dan Cina melakukan kerjasama untuk memperindah Danau Toba sebagai tempat wisata terbaik. Kemudian macam yang ketiga adalah alaqah musyabbah biyah, yaitu hubungan akibat untuk sebab. Seperti contohnya kalau bahasa Indonesianya adalah pedagang itu menjual barang dagangannya laku keras hari ini.
yaitu kegigihan seorang pedagang yang menjual barang dagangannya, akhirnya barang dagangan tersebut laku keras. Kemudian yang keempat adalah alaqah sababiyah, hubungan sebab akibat. Nah, terdapat dalam Al-Quran surah At-Tahrim, contohnya ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, api neraka disebut, api neraka ini adalah akibat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan selanjutnya orang-orang yang tidak beriman tersebut akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Berikutnya contoh majas mursal dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ha antum ulaika tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu adu 'alaikumul an'am wa idza khalau adu 'alaikumul anamila minal ghayz kul mutu bi ghayzikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Yang artinya, beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maksud dari ayat ini adalah, ayat ini tergolong ke dalam majas mursal, yaitu perumpamaan. Penjelasannya adalah orang-orang yang memperolok-olokkan Allah dan Rasul-Nya di depan Nabi beraku beriman, akan tetapi di belakangnya membenci dan marah kepada Nabi, maka Allah memerintahkan Nabi, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Nah, Allah memerintahkan Nabi untuk mengucapkan hal itu kepada orang-orang yang memperolok-olokkan tadi. Sebenarnya mereka mencoba untuk memperolok-olokkan Allah, akan tetapi mereka hanya memperolok-olokkan diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tentang kinayah. Pengertian kinayah disebut juga dengan metomini. Ungkapan ini dapat diartikan secara hakiki, walaupun yang dimaksud makna kiasannya. Uslub ini bisa tercipta berdasarkan kelaziman atau tradisi. Kalau dalam bahasa Indonesianya, Ahmad telah menggantung baju SMA di kamarnya. Secara harfiahnya, Ahmad tadi adalah menggantung seragam SMA, akan tetapi maksud dari kalimat ini adalah Ahmad itu telah tamat dari sekolah menengah. Kemudian contohnya dalam ayat Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 47, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qalat rabbi anna yakuna li waladu walahum walam yamsasni basharun qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikian Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup mengatakan atau cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Penjelasan ayat ini adalah, secara harfiahnya, seorang wanita tidak akan mempunyai keturunan apabila tidak disentuh oleh suami dan laki-laki lain. Maksudnya seorang laki-laki. Tetapi dalam hal ini tidak bagi Maryam, karena Maryam mendapatkan keutamaan dari Allah. Dan sekaligus ayat ini juga menerangkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat ini termasuk ke dalam ayat kinayah, yaitu yang dimaksudkan adalah makna kiasannya, yaitu Maryam dapat memiliki keturunan tanpa disentuh oleh suaminya atau suami atau laki-laki. Perumpamaan inilah yang dikatakan, atau uslub inilah yang dikatakan kinayah. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.